Sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai obat-obatan yang bisa dipakai untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Oke, kalau menurut saya pribadi sih, untuk menaikkan atau menurunkan berat badan lebih baik dengan cara yang alami. Kenapa? Karena efek sampingnya tentu lebih sedikit. Tapi banyak orang, banyak pasien yang tanya saya, "Dok, boleh nggak pakai obat ini buat naikin berat badan?" Atau, "Dok, obat apa yang paling bagus untuk nurunin berat badan?" Oke lah, kita bahas satu-satu ya. Untuk menaikkan berat badan, banyak obat-obatan yang beredar di masyarakat itu sebenarnya yang mengandung steroid. Steroid itu sifatnya dia retensi cairan. Jadi kalau pada keadaan normal cairan tubuh kita itu kan diatur ya. Kalau udah cukup sisanya dibuang. Nah, kalau pada pengguna steroid, cairan itu pembuangannya berkurang, jadi numpuk di badan. Timbullah penggemukan, mukanya lebih bulat, tangannya, terus biasanya ya muka, perut, sama di bahu gitu ya. Sehingga istilahnya timbul istilah moon face, jadi mukanya bulat kayak bulan. Kalau memang sobat sehat merasa dengan itu cukup, silakan. Tapi perlu diingat steroid itu banyak banget efek sampingnya. Bahkan untuk sebagai pengobatan penyakit pun kita harus pakai hati-hati loh. Jadi nggak sembarangan penyakit bisa dipakai, gitu ya. Dan dengan penggunaan steroid itu mempengaruhi juga sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita tuh berkurang. Misalnya kalau ada terinfeksi penyakit, itu yang normalnya akan timbul reaksi radang untuk memerangi kuman itu, reaksinya akan berkurang karena steroid itu sifatnya anti radang yang kuat gitu ya. Jadi sebaiknya sih nggak pakai obat-obat steroid semacam itu untuk meningkatkan berat badan. Terus ada lagi yang obat sering dipakai adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Boleh sih meningkatkan nafsu makan, atau juga yang mengandung banyak protein gitu ya. Nah, kalau yang mengandung banyak protein itu kita lihat, kalau sobat sehat termasuk jenis orang yang kurang berolahraga, mengonsumsi banyak protein itu mubazir jadinya. Protein itu untuk diubah menjadi lemak. Jadi untuk menaikkan, menggemukkan badan itu lemak kebanyakan ya. Kalau nggak berolahraga, mengonsumsi protein itu, proteinnya masuk akan dirubah menjadi lemak. Jalurnya panjang, dan yang disimpan itu nanti akhirnya nggak sebanyak yang kita konsumsi. Mahal, jadi ini istilahnya lemak mahal. Nah, konsumsi protein itu bermanfaat kalau misalnya sobat sehat adalah orang yang berolahraga. Jadi waktu kita berolahraga kan membentuk otot tuh. Nah, pembentukan otot ini membutuhkan protein. Jadi protein masuk langsung dipakai untuk mereparasi otot-otot yang rusak, membentuk otot-otot baru istilahnya gitu ya. Nah, itu lebih efisien. Cuma otot itu lebih berat dibandingkan lemak. Jadi kalau mau kelihatan gemuk dengan menambah otot itu agak lama. Kenapa? Meskipun berat, timbangan naik, tapi kurang gede dia, kurang fluffy. Kalau lemak itu dengan berat yang sama, lemak itu gede, otot itu kecil gitu ya. Jadi disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing, dan tujuan dari konsumsi protein itu apa, untuk gemuk atau tambah berat badan ya. Nah, kalau penambah nafsu makan bisalah, tapi kita perlu selektif apa yang kita makan ya. Jadi pilih makanan yang sehat, yang bergizi gitu ya. Nah, terus kalau untuk menguruskan apa, yang sering dijual di pasaran itu adalah sifatnya diuretik. Jadi kalau menaikkan berat badan kita pakai steroid yang retensi cairan. Kalau menurunkan dengan diuretik. Diuretik itu mengeluarkan cairan. Ya biasanya berupa kopi hijau, teh jati Cina, atau ada pil langsing, pil detox, kayak gitu-gitulah. Itu mengeluarkan cairan lebih banyak dari yang seharusnya. Bahayanya apa?
bisa mengganggu keseimbangan elektrolit ya. Jadi tubuh kita itu diatur sedemikian rupa supaya fungsi-fungsi dalam tubuh itu bekerja. Jadi kadar cairan dalam tubuh itu juga ada batasnya, batas rentang normalnya. Kalau kita ganggu gugat, itu mempengaruhi banyak fungsi tubuh. Kalau kita kekurangan cairan, dehidrasi kita. Dalam kasus yang fatal, dehidrasi itu bisa menimbulkan kematian loh. Misalnya pada orang yang muntaber itu kan dehidrasi berat ya. Nah, jadi sama diuretik juga gitu, menurunkan mengganggu keseimbangan cairan. Memang berat badannya turun karena airnya banyak kebuang, tapi bisa mengganggu fungsi-fungsi lain dalam tubuh. Gitu ya. Nah, terus yang sering dipakai juga adalah yang menghambat penyerapan minyak. Jadi waktu kita makan obat ini, kita makan yang berminyak, berlemak gitu, keluar dia lebih banyak. Harusnya kan diserap tubuh ya, lemak gitu kan kita pakai untuk energi gitu ya. Tapi ini enggak dikeluarkan. Itu biasanya obatnya membuat BAB kita lebih berminyak gitu ya. Bahkan kalau ini lebih gampang istilahnya diare gitu, mencret. Nah, itu bisa dipakai. Terus ada juga obat yang meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi kita metabolismenya itu kan tergantung dari usia, jenis kelamin dan aktivitas. Nah, ada basal metabolic rate. Jadi kita itu berdasarkan kondisi kita saat ini, kita membutuhkan energi minimalnya misalnya segini gitu ya. Dengan mengonsumsi obatnya meningkatkan metabolisme, untuk melakukan hal yang sama, kebutuhan energi kita meningkat. Jadinya semua makanan yang masuk itu lebih cepat terbakar gitu ya. Itu bisa juga dipakai. Cuma pada umumnya obat-obat yang meningkatkan metabolisme itu memiliki efek ke membuat jantung berdebar gitu ya, membuat tekanan darah bisa lebih tinggi, membuat saluran cerna kita jadi lebih aktif gitu ya. Kalau sobat sehat merasa it's okay, it's worth it, nggak apa-apa, lakukan aja, pakai aja gitu ya, asal tahu resikonya seperti itu. Nah, cuma obat-obatan tadi yang saya sebutkan itu pada umumnya nggak permanen. Jadi selama dipakai ada efeknya, begitu kita hentikan efeknya menghilang. Baik itu yang untuk menaikkan berat badan atau yang menurunkan berat badan gitu ya. Jadi penggunaan obat-obatan itu kalau menurut saya pribadi enggak untuk jangka panjang, lebih untuk starter aja. Misalnya untuk teman yang mau meningkatkan berat badan, begitu berat badannya naik gitu ya, misalnya dengan konsumsi obat yang meningkatkan nafsu makan. Nah, maintain itu pola makannya yang dicapai dengan bantuan obat. Obatnya kita hentikan, pola makannya dipertahankan, gitu kan? Karena sudah terbiasa. Misalnya tadinya malas makan sehari sekali. Dengan obat peningkat nafsu makan naik tuh jadi makannya sehari 3 kali. Nah, setelah obatnya dihentikan, tetap makannya sesuai kebiasaan yang baru. Gitu. Itu bisa, gitu ya. Nah, kalau untuk yang diuretik nggak bisa apa-apain. Begitu kita berhentiin obatnya, cairannya nambah lagi. Jadi lebih ke untuk membuat pemakainya senang aja sih gitu. Nah, kalau misalnya mau menurunkan berat badan, yang lebih bagus sih sebenarnya dengan mengubah pola makan, menurunkan konsumsi makanan berlemak dan berenergi tinggi, memperbanyak makanan yang berserat, yaitu sayur dan buah, sama olahraga gitu. Itu efeknya lebih jangka panjang karena perubahan gaya hidup itu kan bisa dilakukan selama bertahun-tahun. Sedangkan obat-obatan itu kalau dipakai jangka panjang efeknya nggak bagus gitu kan. Ya, jadi kalau menurut saya lebih bagus dengan cara yang alami untuk menaikkan berat badan dengan menaikkan konsumsi gitu ya. Kalau bukan untuk menggemukkan ya, tapi menaikkan berat badan, lakukan dengan olahraga. Kedengarannya counter produktif ya. Kenapa olahraga bisa menaikkan berat badan, bisa menurunkan berat badan?
karena ini tergantung berapa banyak otot yang kita mau gitu loh. Otot itu satu berat, kecil tapi berat, kedua dia boros energi. Jadi kalau kita mau menaikkan berat badan dengan otot, kita olahraga membentuk otot tapi nggak gemuk gitu, sehat, berat badannya sehat. Nah kalau kita mau menurunkan berat badan dengan otot, itu kita membentuk otot sehingga waktu kita makan itu lebih banyak kalorinya yang terbakar gitu loh. Jadi kontraproduktif, tapi sebenarnya bisa gitu loh, tergantung berapa banyak massa otot yang kita miliki dalam tubuh gitu ya. Itu adalah cara-cara untuk menaikkan menurunkan berat badan dengan obat-obat yang sekali lagi menurut saya nggak untuk jangka panjang, tapi bisa dilakukan dengan segala efek sampingnya. Itu berpulang pada pertimbangan sobat sehat semua. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh diketik di komen. Salam sehat selalu.